Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Hari baru terangmu bersinar, saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Biarlah tetap ku puji namamu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Nina Sinyal Mamre GBKP Tanjung Priok Meriau Kurta Seka Paksana kita PA Mamre Iba tanggal 10 Mei 2020 Iba situasi COVID-19 si nerba kita dengar sirbanca kita labanci PA Mamre di tengah-tengah sektor PJJ bagai perubahan Mamre Runggun. Mari kelas kita tertoto. Odibata Bapa kami seringal dibahas kerajaan surga boleh wujud Bapa. Diberikan dulu dengan man kami geluhan, berikan dulu man kami kesehatan. Jangan banci kami guna ikuti PA Mamre secara jabu-jabu kami, pasu-pasu katandu si banci alokan kami bahas PA Endah kesandu si badia ngajari kami kirina Iba Yesus kami toto. Amin. Kata dibaca yang buat dibahas Imamat bin Lus Pelalu ayat 24-30 mungkin dan Nina. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang ia pun sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semua itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sampai demikian firman Tuhan. Mamre-mamre yang dikasihi Tuhan, tema sirangilah perubahan si berkat, hiduplah kudus. Dengan tujuan matah maka tiga ade Tuhan perbahanan si mertet ada kita ganti bata bebadia
mengetahui bahwa perbuatan najis adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam kelas ingatan Tuhan adalah ulang kasih bersih, menjalankan yang diperintahkan Tuhan dengan hidup suci. Saudara-saudara mampu yang dikasihi Tuhan, dalam suasana PSBB, pembatasan sosial skala besar yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia, kita jumpa dalam PA bentuk rekaman video. Salam sehat Mangrina Mamre GBKP Runggun Tanjung Priuk. Dasar renungan PA Mamre kita Imamat 18, 24 sampai 30 dengan tema bahasa Karo Sirangilah Perubahan Si Meleket, bahasa Indonesia Hiduplah Kudus, dinyatakan dalam beberapa poin dalam PA ini. Pertama, kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam sebagai perantara mengenai cara hidup menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan korban, dan untuk menjelaskan bagaimana standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah yang disampaikan oleh Musa kepada umat pilihannya. Allah menyatakan kehendaknya kepada Musa, dan Musa menyampaikannya bagi bangsa Israel. Demikianlah dalam PA Mamre dengan tema Hiduplah Kudus, sirangilah perbahanan si Meleket. Kedua, saudara-saudara Mamre, arti kudus bahasa Ibrani kadosi yang berarti dipisahkan, dikhususkan, atau terpotong, atau dibedakan dari yang lain untuk maksud tertentu. Jadi kalau Mamre dipilih dikuduskan, dia dipotong, dipisahkan dari yang lain untuk maksud tertentu. Kalau seseorang orang percaya atau Mamre dikatakan kudus atau hiduplah kudus, berarti Mamre tersebut sudah terlepas dari seseorang atau benda sehingga dapat dipakai Allah untuk maksud tujuannya. Jadi orang-orang kudus ini dipilih Allah untuk maksud Allah, untuk tujuan Allah, untuk rencana Allah. Kudus atau suci berarti sama sekali tidak tercemar, tidak najis dan tidak kotor. Dengan demikian, hidup kudus adalah bagaimana hidup memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan Mamre dengan Tuhan. Jadi banyak yang menghalangi. Apa itu? Penghalang hubungan Mamre dengan Tuhan adalah dosa. Apa dosa itu? Dosa adalah melakukan yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan. Jadi itulah yang membuat seseorang kotor, yang membuat seorang itu meleket, yang membuat seorang itu najis. Dalam konteks kita ini, yaitu akibat dosa. Ketiga, Imamat 18, 24, 30, ayat 24, 25, janganlah menajiskan diri dengan semua itu. Maksud dari kata najis di sini yaitu berhubungan dengan dua hal. Dalam ayat yang ke-6 sampai 20, yaitu permainan yang berhubungan dengan seksual yang tidak mestinya atau pasangan yang tidak sah, yang berarti melampaui atau melebihi batas-batas yang ditentukan Allah. Jadi ada pasangan yang resmi,
ada pasangan yang diakui Allah, yang sudah diberkati, seks itu kudus. Tetapi di sini seks itu di luar batas yang ditetapkan Allah. Ini merupakan dosa yang serius. Istri ayahmu, saudara perempuanmu, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, saudara laki-laki ayahmu, semuanya itu di luar pasangan yang ditentukan tidak dapat dihampiri atau tidak dapat dilakukan hubungan suami istri. Tidak boleh berzina. Tapi kenyataannya pada saat ini, zaman ini, ada ayah memperkosa anaknya, ada hubungan terlarang antara anak dan ibu, ada antara saudara laki-laki, saudara perempuan. Ribuan tahun yang lewat, rupanya zaman Musa juga sudah ada yang demikian. Ini adalah dosa yang serius di hadapan Allah. Dan semua ini dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, baik bangsa Mesir maupun bangsa Kanaan. Ayat 21-23 ini juga menyatakan yang menajikan diri bagi yang semua itu tidak mempersembahkan anak kepada Molok. Bangsa Kanaan dalam ibadah ritualnya mempersembahkan anak yang masih kecil atau baru lahir. Bangsa Kanaan juga melakukan hubungan suami istri, laki-laki dengan laki-laki. Dan sering kata ini kita dengar Sodom. Dan berhubungan kelamin dengan binatang. Ini juga merupakan kekejian bagi Tuhan. Hasilnya ayat 6-23 hukuman atau dihalaukan Tuhan, dan negeri itu akan memuntahkan penduduknya. Pengusiran Tuhan dan negeri itu memuntahkan merupakan hukuman yang sangat mengerikan. Di sana tidak ada lagi kehidupan. Di sana arahnya menuju kematian. Dalam ayat renungan kita 26-30 tetap berpegang pada ketetapan dan peraturanku, dan janganlah melakukan segala kekejian itu. Umat Allah harus memperlihatkan tabiat ilahinya dengan memisahkan diri dari kebiasaan hidup fasik dan dosa bangsa-bangsa sekelilingnya, dan tetap melayani Tuhan dengan berpegang kepada kewajiban, yaitu hidup kudus. Dalam ayat 26-30, Mamre di tengah-tengah kehidupan mempunyai daya tarik luar biasa untuk hidup najis atau kotor. Karena itu semua yang kotor-kotor tadi dilarang Tuhan, tetapi kenyataannya di tengah-tengah kehidupan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Untuk itu kepada Mamre diminta untuk setia menjaga kekudusannya, yaitu berpegang kepada ketetapan Allah, yaitu hidup kudus terpisah dari yang najis. Ayat 27-29 dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Hukuman Tuhan dinyatakan adalah negeri itu sudah menjadi najis, dimuntahkan oleh negeri itu dan dilenyapkan dari tengah bangsa-bangsa.
Kita bayangkan kalau keluarga kita, rumah tangga kita sudah najis, di situ tidak ada lagi yang baik. Bagaimana seharusnya? Kepada Mamre, janji yang telah diucapkan dalam perjanjian pernikahan itu harus dipelihara dan dijaga tetap kudus. Yang menjadi pertanyaan bagi Mamre yang hidup dalam keluarganya masing-masing, bahagiakah hidupmu, Mamre? Adakah pengharapan yang lebih baik di hari yang akan datang, Mamre? Sudahkah Mamre membawa kebaikan bagi orang lain? Inginkah Mamre diberkati untuk memberkati? Hasil jawaban dari pertanyaan di atas menunjukkan kita hidup kudus atau najis. Bila Mamre mengaku sudah berbahagia hidupnya dalam keluarganya, berarti dia sudah menjaga kekudusan rumah tangganya. Bila ada pengharapan lebih baik di hari yang akan datang dalam kehidupan Mamre dalam rumah tangganya, berarti dia juga sudah menjaga kekudusan rumah tangganya. Bila ada kemauan untuk membawa kebaikan bagi orang lain, berarti juga Mamre sudah menjaga, memelihara kekudusan. Dan bila juga Mamre ingin diberkati untuk memberkati, berarti Mamre juga sudah hidup dalam kekudusan. Keempat, hiduplah kudus. Panggilan kudus pertama disampaikan kepada Adam dan Hawa yang diciptakan segambar dengan Allah. Betapa bahagianya mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Hiduplah kudus merupakan panggilan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu menjadi penurut Allah. Jadi semua Mamre ini yang diturutinya apa kata Allah, apa kata firman Allah. Itulah hidup kudus. Alasan kita Mamre hidup kudus, Tuhan nyatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Matius 5 ayat 48. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, firman-Mu yang kami terima. Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami tetap melakukan yang diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan yang dilarang Tuhan. Berkati firman, supaya semua Mamre merasakan kasih setia-Mu dan pemeliharaan-Mu, supaya semua Mamre jauh dari hal-hal yang najis dalam kehidupannya. Roh Kudus-Mu menguatkan kami dalam melakukan firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.